Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada kabar terbaru kriteria penerima bantuan PKH dan BPNT ini terancam dihapus dari daftar penerima bantuan sosial. Ini berdasarkan aturan baru yang telah disampaikan oleh pusat. Pencairan tahap kedua BPNT dan PKH, mohon maaf sekali, penerima manfaat sudah tidak bisa cair. Para KPM harus mengetahuinya. Kira-kira Anda termasuk atau tidak dari KPM yang sudah dihapus berdasarkan aturan terbaru ini? Perlu diketahui bersama, penerima manfaat bantuan sosial adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Penerimanya merupakan KPM yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu. Selain dengan latar belakang tersebut, KPM juga wajib terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Setelah sebelumnya data KPM masih mengacu pada DTKS, sekarang ada perubahan sudah diambil berdasarkan pada data DTSN. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pendamping sosial melakukan survei langsung kepada penerima manfaat. Dipastikan akan ada KPM yang dihapus dan ada pula KPM yang baru akan menerima bantuan sosial. Adapun untuk kriteria KPM yang baru atau layak masuk dalam DTSN seperti yang pertama, kepala keluarga atau selaku pengurus keluarga yang tidak bekerja, yang kedua tidak memiliki tempat tinggal, yang ketiga pengeluaran dalam hal makan lebih besar dari total pengeluaran kebutuhan yang lain. Kemudian yang keempat, pengeluaran untuk membeli pakaian dalam 1 tahun itu tidak ada. Yang kelima, pernah khawatir tidak makan. Yang keenam, tempat tinggal sebagian besar dari tanah atau plesteran atau dinding terbuat dari papan bambu, kayu, terpal, kardus atau rumbia. Yang ketujuh, tidak memiliki jamban sendiri. Yang kedelapan, sumber listrik dengan daya 450 volt ampere. Sementara itu, berkaitan dengan penyebab dihapusnya banyak KPM, PKH dan BPNT dari penerima bantuan sosial sudah dihapus oleh pusat. Yang pertama itu kriteria KPM yang sudah dihapus sudah mampu dan masuk dalam daftar tidak layak dari pemerintah daerah. Yang kedua, berprofesi sebagai ASN, TNI atau Polri. Yang ketiga, berpenghasilan dengan gaji di atas UMR daerah atau provinsi. Yang keempat, sumber listrik dengan daya 2200 volt ampere. Yang kelima, guru yang telah bersertifikasi. Yang keenam, NIK terdaftar dan aktif sebagai penerima upah BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Yang kesembilan, yang terakhir ini meninggal dunia. KPM inilah yang sudah dihapus oleh pusat, tidak bisa cair bantuan PKH dan BPNT-nya di tahun 2025 ini berdasarkan aturan terbaru mengacu data DTSN. Semoga Anda KPM masih termasuk yang bisa menerima bantuan sosial. Semoga tahap kedua bantuan sosial Anda masih bisa cair lancar, tidak ada masalah sama sekali. Ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan terkait ada 8 bantuan sosial dari pemerintah yang akan dicairkan pada bulan Juni tahun 2025. Hadiah lebaran Idul Adha dari Presiden Bapak Prabowo. Ke-8 bantuan sosial dari pemerintah ini ada bantuan beberapa tambahan
bantuan tambahan baru yang akan dicairkan pada bulan Juni tahun 2025 yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan manfaatnya bagi KPM, PKH, dan BPNT. Ini siap-siap pada bulan Juni proses pencairan bantuan sosial akan melimpah serentak. Ada bonus tambahan Idul Adha dari Presiden Bapak Prabowo. Ke-8, bantuan sosial pemerintah apa saja yang akan dicairkan pada bulan Juni tahun 2025. Mari simak video ini hingga selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, pemerintah ini akan memberikan banyak sekali bantuan sosial pada bulan Juni tahun 2025. Alhamdulillah ada hadiah dari Presiden Bapak Prabowo. Beberapa bantuan sosial tambahan ini akan dicairkan pada bulan Juni. Bantuan sosial yang pertama yang bersiap akan dicairkan pada bulan Juni. Ini adalah untuk bantuan subsidi upah khusus bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau upah minimum provinsi atau UMP serta guru honorer. Stimulus ini merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Alhamdulillah, banyak bersyukur bagi para pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Ini akan bersiap menerima bantuan subsidi upah dari Presiden Bapak Prabowo yang akan dicairkan pada bulan Juni tahun 2025. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang juga bersiap akan dicairkan pada bulan Juni. Ini adalah untuk diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang juga bersiap akan dicairkan pada bulan Juni, pemerintah juga akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada bulan Juni sampai Juli tahun 2025. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan dicairkan pada bulan Juni. Ini pemerintah akan memberikan subsidi diskon tarif listrik sebesar 50% selama bulan Juni hingga Juli yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1300 volt ampere yang akan mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50% pada bulan Juni. Kemudian bantuan sosial yang kelima yang akan dicairkan pada bulan Juni ini adalah untuk bantuan pangan berupa sembako, beras 20 kg untuk alokasi bulan Juni dan Juli akan menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Siap-siap KPM, PKH, dan BPNT ini juga berhak bisa mendapatkan bantuan beras berupa pangan 10 kg alokasi bulan Juni-Juli dengan total 20 kg beras. Kemudian bantuan sosial yang keenam yang akan dicairkan pada bulan Juni ini adalah untuk bantuan PKH tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Perlu diketahui bersama, pada bulan Juni bantuan PKH tahap kedua baru akan dicairkan merata. Siap-siap KPM, PKH, pada bulan Juni bantuan PKH tahap kedua akan kembali dicairkan. Kemudian bantuan sosial yang ketujuh yang akan dicairkan pada bulan Juni ini adalah untuk bantuan BPNT sembako tahap kedua alokasi bulan April, Mei, dan Juni dengan total Rp600.000.
yang juga akan dicairkan bebarengan dengan bantuan PKH untuk tahap kedua. Pada bulan Juni, bantuan BPNT 600.000 akan dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian bantuan sosial yang terakhir yang bersiap juga akan dicairkan pada bulan Juni. Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbudristek. Bantuan PIP ini menyasar kepada siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, akan dicairkan bertahap pada bulan Juni. Bantuan PIP ini masih dicairkan khusus bagi KPM yang mempunyai anak sekolah yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP di tahun 2025 dan sudah melakukan aktivasi rekening. Bantuan PIP pada bulan Juni juga akan kembali disalurkan khusus bagi siswa sekolah yang belum cair bantuannya di tahap kemarin. Dan itulah ke-8 bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan dicairkan pada bulan Juni, hadiah Lebaran Idul Adha dari Presiden Bapak Prabowo Subianto. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.